Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jejak sufi yang kami muliakan dimanapun Anda berada. Allah subhanahu wa ta'ala memang maha adil, menciptakan segala sesuatu memiliki kelebihan maupun kekurangan tersendiri. Hal ini sebagai petunjuk bahwa Allah zat yang maha sempurna dan mempunyai kekuasaan yang sepenuhnya atas semua makhluknya. Salah satu hewan yang dianggap najis oleh sebagian orang, yakni seekor anjing, ternyata memiliki kelebihan yang luar biasa, terutama ketika dijadikan sebagai penjaga rumah, gudang atau tempat lain dari kejahatan orang lain. Orang yang pertama kali menggunakan jasa anjing sebagai penjaga adalah Nabi Nuh alaihi salam. Hal ini seperti penjelasan dalam kitab Ghidza al-Bab karya Abu al-Aun al-Hambali. Berikut kisah selengkapnya. Pada suatu masa yang jauh sebelum manusia mengenal peradaban, di bumi yang dilingkupi keheningan dan kesombongan kaum yang kufur, hidup seorang nabi yang hatinya bening laksana embun di ujung daun. Dialah Nuh alaihi salam, seorang manusia pilihan yang diutus oleh Allah untuk menuntun kaumnya menuju kebenaran. Namun dakwahnya tak berbuah manis. Seruan yang lembut ia sampaikan siang dan malam dengan kesabaran tanpa batas, hanya dibalas dengan ejekan dan tawa yang menghina. Mereka menutup telinga, memalingkan wajah dan menuduh Nuh sebagai orang gila. Hingga pada suatu hari turunlah wahyu dari Allah yang maha mengetahui. Wahai Nuh, buatlah bahtera dengan pengawasan dan petunjuk kami. Perintah itu datang bukan tanpa hikmah. Di baliknya tersimpan rahasia besar, ujian bagi kesabaran dan keteguhan hati seorang nabi. Maka sejak hari itu, setiap pagi, Nabi Nuh mulai bekerja. Tangannya yang renta menggenggam palu, memukul papan demi papan kayu. Setiap pukulan yang ia ayunkan, bukan sekadar tenaga, melainkan doa yang bergema di langit. Hari demi hari berlalu, bulan berganti tahun, dan tahun berganti dekade. Dalam riwayat dikisahkan, pembuatan kapal itu memakan waktu hingga 120 tahun. 120 tahun kerja, keringat dan ketabahan. Di tengah terik matahari dan hujan yang bergantian turun, Nabi Nuh tak pernah berhenti. Tapi kaum yang melihatnya justru semakin menjadi-jadi dalam olokannya. Mereka datang beramai-ramai, berdiri di tepian bukit tempat Nuh membangun kapalnya, dan tertawa terbahak-bahak. Wahai Nuh, engkau membangun kapal di atas tanah kering. Di mana airnya? Di mana lautanmu? Mereka menertawakan dengan suara keras, seolah sedang menyaksikan pertunjukan yang lucu. Tapi Nabi Nuh hanya tersenyum, menunduk, dan melanjutkan pekerjaannya. Hingga tawa yang awalnya cemoohan, perlahan berubah menjadi kebencian. Sebab ejekan mereka sama sekali tidak dihiraukan oleh Nabi Nuh. Hal ini menyulut amarah kaumnya yang durhaka. Mereka tak tahan melihat keteguhan hati seorang Nabi. Maka timbullah niat jahat di antara mereka. Kalau begitu, kata sebagian dari mereka, kita rusak saja kapal itu. Maka, pada malam hari ketika Nabi Nuh tengah istirahat, datanglah sekelompok kaumnya yang dipenuhi dengki. Di bawah naungan gelap, mereka merusak papan-papan kapal yang telah disusun. Mereka mencabut pasak-pasak kayu, menendang tiang-tiangnya hingga roboh. Keesokan harinya, Nabi Nuh terbangun. Matanya menatap kapal yang kemarin ia bangun dengan susah payah, kini hancur berserakan. Tapi beliau tak marah, tak mengeluh, ia hanya menarik napas dalam, lalu berkata pelan, ini semua karena Allah menghendakinya. Aku akan mulai lagi, dan beliau pun membangunnya kembali dari awal. Namun malam berikutnya, hal yang sama terjadi lagi. Kapalnya dirusak, dan pagi berikutnya, Nuh kembali memperbaiki. Begitu seterusnya, hari demi hari, malam demi malam, hingga tak terhitung berapa kali kapal itu rusak dan dibuat ulang. Bila manusia biasa yang mengalaminya, mungkin akan menyerah, tapi Nabi Nuh tidak. Ia sabar, tapi dalam hatinya ia memohon, Ya Allah, Engkau maha tahu atas segala yang mereka perbuat. Hamba tak mampu menjaga di malam hari, tunjukkanlah jalan keluar bagi hamba-Mu yang lemah ini. Maka datanglah wahyu yang lembut menenangkan jiwanya. Wahai Nuh, peliharalah seekor anjing.
dan jadikanlah ia penjaga kapalmu." Nuh pun menuruti perintah itu. Ia memelihara seekor anjing yang kuat dan setia. Siang hari ia bekerja seperti biasa, memahat, memaku, dan menyusun papan kayu. Dan ketika malam tiba, ia beristirahat dengan hati yang tenang, sebab kini ia tahu ada makhluk yang berjaga di bawah perintah Tuhan. Malam pun turun, udara dingin menyelimuti bukit. Di saat itulah, sekelompok kaumnya yang durhaka datang kembali, membawa niat jahat seperti sebelumnya. Tapi baru saja mereka mendekat, anjing penjaga itu menggonggong keras, suaranya membelah kesunyian malam. Nabi Nuh terbangun, dan para perusa itu lari ketakutan, tunggang langgang di kegelapan dengan wajah pucat pasi. Sejak malam itu, tak seorang pun berani mendekat lagi. Begitulah Allah menolong hambanya dengan cara yang tak terduga. Seekor anjing yang sering dianggap rendah oleh manusia, dijadikan alat penjaga wahyunya. Setelah bertahun-tahun lamanya, Nabi Nuh alaihi salam bekerja tanpa lelah membangun bahtera perintah Tuhan. Ketika bentuk kapal mulai tampak utuh dan megah, datanglah ujian yang lebih berat dari sekadar ejekan dan cemoohan. Kaum yang durhaka, yang hatinya sudah keras laksana batu, ternyata tak puas hanya menertawakan dan merusak. Rasa iri dan benci mereka membara setiap kali melihat kapal itu semakin besar dan hampir selesai. Hingga akhirnya, salah satu pemuka kaum yang paling sombong dan paling keji di antara mereka berdiri di tengah kerumunan dan berteriak, "Wahai kaumku, kita sudah terlalu lama membiarkan Nuh dan kapal gila itu. Bila kita tak bisa menghancurkannya dengan tangan, maka kita hinakan dengan cara yang paling menjijikkan." Mereka pun bertanya, "Bagaimana caranya?" Ia menjawab dengan tawa sinis, "Kumpulkanlah kotoranmu masing-masing, bawalah ke kapal itu dan lemparkan ke dalamnya. Biar kapal itu jadi tempat najis, biar ia merasakan bau busuk di dalamnya." Ucapan itu disambut tawa yang menggelegar. Maka pada hari itu, berbondong-bondonglah mereka datang, membawa wadah berisi kotoran manusia. Ada yang membawanya dalam ember, ada pula yang tanpa malu langsung melakukannya di sekitar kapal itu. Mereka melempar, mengoles, menaburkan, bahkan sebagian dengan sengaja buang hajat di atas papan-papan kapal Nabi Nuh. Udara yang tadinya harum oleh aroma kayu segar, kini berubah busuk menyengat. Kapal yang suci karena dibangun dengan nama Allah, kini tertutup oleh lapisan kotoran manusia. Nabi Nuh memandangnya dengan hati yang perih. Ia tak mampu menahan air mata, bukan karena jijik, melainkan karena sedih melihat betapa jauh kaumnya telah tersesat dari akal dan adab. Namun ia tidak membalas, tidak sepatah kata pun keluar dari lisannya selain istighfar dan doa lirih. Hari demi hari berlalu, kotoran itu semakin menumpuk, mengering, lalu menebar bau yang luar biasa busuk. Tidak ada seorang pun dari para pengikut Nabi Nuh yang sanggup mendekat. Mereka menutup hidung, menjauh dan menangis karena tak kuasa membantu. Pekerjaan pun terhenti. Kapal itu kini berdiri diam, tak bisa disentuh, tertutup lapisan kotoran manusia. Dan kaum yang durhaka itu tertawa melihatnya. Mereka berpesta di pinggir bukit, menari dan saling memuji atas kemenangan mereka. "Lihatlah, kapalnya Nuh telah menjadi tempat kotoran manusia," seru mereka sambil tertawa terbahak-bahak. Namun tawa mereka tak bertahan lama, sebab di balik kebusukan yang mereka buat, Allah telah menyiapkan pembalasan dengan cara yang lembut namun menghancurkan. Beberapa hari setelah itu, udara di kampung mereka berubah aneh. Tubuh-tubuh mulai merasakan gatal dan panas yang tak biasa. Kulit mereka muncul bintik-bintik merah, lalu membengkak, bernanah, dan mengeluarkan bau busuk. Tak ada tabib yang tahu sebabnya. Anak kecil, orang tua, hingga pemuka kaum, semuanya terjangkit penyakit yang sama. Hari berganti hari, penderitaan itu makin menjadi. Mereka menjerit kesakitan, kulit mereka mengelupas, tubuh mereka melemah. Tak ada yang sembuh, tak ada yang bisa menolong. Hingga suatu hari seorang tabib tua di antara mereka berkata, "Aku telah mencoba berbagai ramuan, tapi tak satu pun berhasil. Namun aku melihat tanda aneh. Bau luka ini mirip dengan bau kotoran yang dulu kita lempar ke kapal Nuh. Mungkin obatnya ada di sana." Orang-orang terdiam,
antara ragu dan takut. Bagaimana mungkin penyakit bisa sembuh dengan sesuatu yang menjijikkan seperti kotoran manusia? Namun karena rasa sakit yang tak tertahankan, salah seorang yang paling parah akhirnya memberanikan diri mencoba. Ia datang ke kapal Nabi Nuh, mengoleskan sedikit kotoran yang menempel di papan kapal ke luka di tubuhnya. Ajaib, dalam beberapa jam saja rasa sakitnya berkurang. Luka yang menganga mulai menutup. Esok harinya kulitnya membaik dan ia sembuh total. Kabar itu pun menyebar seperti angin. Orang-orang yang mendengar segera berlari ke arah kapal Nabi Nuh. Ribuan orang datang dari penjuru kampung, laki-laki, perempuan, tua, muda, semua berebut naik ke atas kapal. Mereka mengeruk, menggosok, dan mengambil setiap sisa kotoran di sana untuk dijadikan obat. Sebagian dari mereka bahkan membawa kain, membasahinya dengan air, lalu mengelap setiap sudut kapal agar tidak ada sisa sedikit pun yang tertinggal. Mereka membersihkan dengan semangat, karena yakin disitulah kesembuhan mereka berada. Dalam hitungan hari, kapal yang tadinya penuh dengan najis manusia, kini menjadi bersih berkilau. Kayunya kembali tampak indah, bahkan lebih bersih dari sebelumnya, seolah bagaikan dioles dengan cahaya. Nabi Nuh berdiri memandang keajaiban itu. Di wajahnya tak ada rasa sombong, hanya keharuan dan rasa syukur yang mendalam. Ia tahu, inilah cara Allah menunjukkan keadilannya, bahwa keburukan yang mereka lemparkan akan kembali kepada mereka sebagai pelajaran. Dan dari najis yang hina, Allah menumbuhkan berkah dan penawar. Kaum yang durhaka itu akhirnya menyadari bahwa apa yang mereka hinakan justru menjadi sebab kesembuhan mereka. Tapi sayang, kesembuhan jasmani itu tak diikuti dengan kesembuhan hati. Banyak di antara mereka yang tetap keras kepala, menolak untuk beriman, walaupun telah menyaksikan tanda kekuasaan Allah dengan mata mereka sendiri. Namun bagi Nabi Nuh, semua itu cukup menjadi bukti. Ia melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Tuhan membalikkan kehinaan menjadi kemuliaan, dan dari kebusukan menumbuhkan keindahan. Maka setelah kapal itu selesai dan bersih, beliau kembali bekerja, menyempurnakannya dengan hati penuh tenang. Ia tahu, hari besar akan datang. Hari di mana langit menurunkan airnya dan bumi memuntahkan sumber-sumbernya. Tapi sebelum itu tiba, Allah telah memperlihatkan bahwa tiada daya bagi manusia melawan kehendaknya. Diriwayatkan dalam kitab Badai Al-Zuhur, karya Muhammad bin Hamad ibnu Iyas, bahwa sebelum dikenal dengan nama Nuh, utusan agung itu memiliki nama lain, Abdul Ghaffar, atau dalam sebagian riwayat disebut Yashkur bin Lamik bin Matushilah bin Idris alaihissalam. Namun nama yang melekat kepadanya kini, Nuh, bukanlah nama asal, melainkan nama yang lahir dari pertaubatannya yang panjang, dari tangis yang mengalir tanpa henti selama puluhan tahun. Kisahnya bermula pada suatu hari ketika Abdul Ghaffar berjalan sendirian menempuh perjalanan panjang. Di bawah langit yang teduh, ia menapaki jalan berbatu, menembus padang yang luas. Udara siang terasa panas, tapi hatinya tenang. Ia berjalan dengan zikir, menyebut nama Allah di setiap langkahnya. Hingga di suatu tikungan sepi, ia berpapasan dengan seekor anjing. Bukan anjing biasa, tubuhnya kurus kering, bulunya kusut dan kotor, wajahnya tampak aneh dengan 4 mata yang menatap sayu. Rupanya begitu sangat buruk. Melihat pemandangan itu, timbullah rasa heran di hati Abdul Ghaffar. Ia bergumam dalam batinnya, betapa buruknya bentuk makhluk ini. Tanpa diduga, anjing tersebut bisa mendengar kata hatinya. Sebelum sempat langkahnya berlalu, anjing itu tiba-tiba menoleh dan berkata kepada Abdul Ghaffar, suatu ucapan yang menusuk langsung ke jantung kesadarannya. Wahai Abdul Ghaffar, apakah engkau sedang menghina ciptaan, ataukah engkau menghina sang pencipta? Seketika Abdul Ghaffar tertegun. Ia tak percaya bahwa seekor anjing bisa berbicara kepadanya layaknya manusia. Anjing itu lalu melanjutkan perkataannya. Seandainya hinaanmu itu tertuju kepada ciptaan, ketahuilah, andai aku diberi kuasa memilih, tentu aku tak akan memilih menjadi anjing. Tetapi jika hinaanmu itu tertuju kepada sang pencipta, maka sesungguhnya engkau telah keliru. Sebab dia berbuat menurut kehendaknya. Dialah yang menciptakan dengan hikmah, bukan dengan sia-sia. Kata-kata itu menghantam kalbu Abdul Ghaffar,
seperti petir yang membelah langit batin. Ia tersadar, selama ini tanpa disadari, ia telah menilai ciptaan Allah dengan pandangan duniawi. Ia menilai dari rupa, bukan dari hikmah yang tersembunyi di balik rupa itu. Sekonyong-konyong, ia jatuh bersujud di tanah, menyesali ucapannya, menangis dengan seluruh air mata yang dimilikinya. Ia meratap dalam penyesalan yang dalam, memohon ampunan kepada Allah atas kelalaiannya menghina ciptaannya. Hari-hari berlalu, namun penyesalan itu tak kunjung padam. Setiap kali ia mengingat wajah anjing itu, hatinya kembali bergetar dan air matanya menetes lagi. Ia meratap, memohon ampunan, hingga suaranya serak, tapi hatinya tak juga tenang. Bulan berganti tahun dan tangisnya tak berhenti. Ia meratap siang dan malam, sujud panjang dalam kesepian, berharap Allah menghapus noda dosanya. Dalam bahasa di zaman itu, tangisan panjang seperti itu disebut naha, ratapan yang keluar dari lubuk hati paling dalam. Selama 40 tahun lamanya ia menangis. Air matanya membasahi bumi, dan bumi pun seakan menjadi saksi betapa dalam penyesalan seorang hamba yang sadar akan kekeliruannya di hadapan Pencipta. Maka setelah 40 tahun berlalu, turunlah wahyu dari Allah yang Maha Penyayang. Wahai hambaku, tangisanmu telah sampai kepadaku, dan aku telah mengampunimu. Mulai hari ini engkau disebut Nuh, karena engkau adalah hamba yang naha, yang meratap dan menangis karena takut kepada Tuhannya. Sejak saat itu, nama Abdul Ghaffar berubah menjadi Nuh, nama yang kelak abadi dalam sejarah kenabian. Nama yang lahir dari air mata, dari kerendahan hati, dari penyesalan yang tulus. Ternyata bukan hanya Nabi Nuh alaihi salam yang pernah ditegur oleh seekor anjing atas kekhilafannya. Berabad-abad setelah masa itu, di bumi yang berbeda, teguran serupa juga dialami oleh seorang waliullah besar yang namanya harum di langit dan di bumi. Dialah Abu Yazid Al-Bustami, sang sufi agung yang terkenal dengan kezuhudan dan makrifatnya yang dalam. Ada suatu malam yang sunyi, di saat angin berhembus lembut menyentuh dahan, seorang waliullah besar, Abu Yazid Al-Bustami, berjalan sendirian di tepi jalan yang sepi. Langit malam memayungi bumi dengan taburan bintang, dan kesunyian menjadi teman perjalanannya. Beliau berjalan sambil berzikir, tenggelam dalam kehadiran Allah. Namun di tengah langkahnya, tampak dari kejauhan seekor anjing liar berjalan ke arahnya. Tubuh anjing itu kurus, bulunya kusut, dan matanya sayu namun tenang. Ia berjalan perlahan, menatap Abu Yazid seolah ingin mendekat dengan niat damai. Ketika jarak mereka semakin dekat, Abu Yazid refleks mengangkat sedikit jubahnya. Bukan karena takut, tapi karena khawatir bila jubahnya tersentuh oleh anjing itu, lalu menjadi najis. Sebuah tindakan yang tampak kecil, namun bagi seorang arif, setiap gerak lahir adalah cermin dari gerak batin. Anjing itu berhenti, menatap Abu Yazid dengan pandangan yang dalam. Dan dengan izin Allah, anjing itu berbicara. Suaranya lembut, namun setiap katanya menembus hati. Wahai Abu Yazid, tubuhku ini kering, tidak akan membuat jubahmu najis, tapi andai kata pun aku menajiskan pakaianmu, engkau bisa membersihkannya dengan 7 kali basuhan air dan tanah, lalu najis itu akan hilang. Namun, bila engkau mengangkat jubahmu karena merasa dirimu lebih mulia dan menganggap aku hina, maka ketahuilah, najis yang menempel di hatimu itu tidak akan bisa kau bersihkan, sekalipun engkau mencucinya dengan 7 samudra lautan. Mendengar itu, Abu Yazid tersentak. Hatinya bergetar hebat, seakan seluruh lapisan kesadarannya runtuh dalam sekejap. Ia menatap anjing itu, makhluk yang di mata manusia tampak rendah, namun justru saat itu menjadi guru yang diutus oleh Allah untuk menegur seorang wali besar. Air matanya jatuh dan dengan suara bergetar ia berkata, "Maafkan aku wahai makhluk Allah, engkaulah yang telah menasihatiku malam ini. Jika engkau berkenan, izinkan aku berjalan bersamamu, agar aku bisa belajar tentang kerendahan hati." Namun anjing itu menolaknya. "Tidak wahai Abu Yazid, engkau tidak pantas berjalan bersamaku, sebab mereka yang menghormatimu akan mencemooh dan melemparku dengan batu. Aku tidak ingin menjadi sebab engkau dihina oleh mereka. Aku tidak tahu mengapa manusia memandangku hina.
padahal aku tak menyimpan kebencian di hatiku, dan aku hidup dari apa yang Allah berikan padaku. Lihatlah, aku tidak memiliki tulang pun untuk kusimpan, sedangkan engkau masih menyimpan sekarung gandum di rumahmu. Anjing itu lalu menunduk, berbalik, dan berjalan perlahan meninggalkan Abu Yazid di tengah jalan yang lengang. Langkahnya pelan, namun setiap langkah itu seakan mengetuk pintu kesadaran Abu Yazid lebih dalam. Abu Yazid berdiri terdiam lama. Angin malam terasa menampar lembut wajahnya. Lalu ia berbisik lirih, "Ya Allah, untuk berjalan bersama seekor anjing ciptaanmu saja, aku tidak layak. Maka bagaimana aku pantas berjalan bersamamu? Ampunilah aku, sucikanlah hatiku dari najis kesombongan dan perasaan suci diri." Malam itu Abu Yazid tidak hanya mendapat teguran, ia mendapat ilmu yang jauh lebih dalam dari segala kitab yang pernah ia baca. Ia menyadari bahwa najis yang sesungguhnya bukan pada jasad, tetapi pada hati yang merasa diri lebih baik dari makhluk lain. Dan sejak hari itu, Abu Yazid tidak pernah lagi memandang makhluk dengan pandangan berbeda. Burung, semut, anjing, bahkan rumput liar di tepi jalan, semuanya ia pandang dengan penuh kasih. Sebab ia melihat cahaya Tuhan di balik setiap wujud. Dan begitulah para kekasih Allah belajar. Kadang guru sejati tak datang dari kitab atau manusia berilmu tinggi. Kadang guru itu datang dari seekor anjing jalanan yang lusuh, tapi di balik tubuh lemahnya tersimpan hikmah ilahi yang menghidupkan hati. Kisah ini menjadi pelajaran abadi bagi para pencari jalan Allah, bahwa kesempurnaan tak hanya diukur dari ilmu dan ibadah, tapi juga dari kejernihan hati dalam memandang segala ciptaan. Akhirul kata, wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.